Sofia Dinata dengan NIM 2023 SA018. Saya Viraji Amarita Sari dengan NIM 2023 SA11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis Web. Dimulai dari yang pertama yaitu ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, berbagai kegiatan bisnis mulai memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung operasional. Termasuk pada sektor kuliner, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kuliner salah satunya diwujudkan melalui sistem pemesanan menu berbasis website yang diterapkan pada usaha seperti kafe, restoran, dan penjasiran. Persaingan antar restoran yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk menerapkan berbagai strategi guna menarik serta mempertahankan pelanggan. Salah satu strategi yang dinilai paling berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah pemberian kualitas pelayanan yang optimal. Pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien menjadi faktor penting untuk meningkatkan jumlah pelanggan, mengingat pada umumnya pelanggan menginginkan proses pemesanan yang praktis tanpa harus menunggu dalam antrean yang lama. Dengan demikian, pelanggan dapat merasa lebih nyaman tanpa terganggu oleh aktivitas pelayan yang masih harus mencatat pesanan secara manual. Pada praktiknya, sistem pemesanan di banyak restoran masih dilakukan secara manual, yaitu pelayan mencatat pesanan pelanggan secara langsung. Kondisi tersebut menimbulkan kendala terutama ketika jumlah pelanggan meningkat, sehingga pelayan mengalami kesulitan dalam melayani pesanan sekaligus merangkap data penjualan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya proses pemesanan secara sistematis, di mana pelanggan harus menunggu pelayan untuk mendapatkan buku menu, sementara pelayan dituntut untuk mencatat pesanan dengan tepat. Selain itu, sebagai restoran hanya menyajikan daftar nama, menu, harga tanpa disertai tampilan visual makanan, sehingga pelanggan tidak memperoleh gambaran menu secara jelas serta tidak dapat mengetahui total biaya pesanan sebelum makan diberikan di akhir transaksi. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlakukan solusi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan akan proses pemesanan makanan dan minuman yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan dan kecepatan dalam pemesanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini, restoran membutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat menyajikan informasi menu secara lengkap, termasuk tampilan visual makanan, serta mendukung pengelolaan transaksi penjualan secara terkomputerisasi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diusulkan judul yaitu Analisis Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis Web. Diharapkan dengan adanya aplikasi sistem informasi ini, pihak restoran dapat terbantu dalam proses pemesanan makanan dan minuman secara terkomputerisasi, meminimalkan kesalahan pencatatan pesanan, serta mempermudah pengelolaan transaksi penyusun laporan penjualan. Kemudian berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama merupakan sistem informasi. Jadi pengertian sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang menggabungkan persyaratan pemrosesan transaksi sehari-hari yang mensupport kemampuan organisasi untuk mengelola, untuk menyediakan laporan yang akan dibutuhkan kepada pihak eksternal tertentu. Jadi tugas sistem informasi ini itu untuk memenuhi kebutuhan informasi semua bagian dalam perusahaan atau sebagainya. Kemudian sistem informasi menurut Agus Swastika dan Nanang Agung Raditya itu merupakan komponen yang terlibat dalam proses menciptakan dan mengkomunikasikan informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ini berdasarkan informasi menurut para ahli, itu bisa disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah kombinasi dari teknologi, alat yang dipakai, serta 10 prosedur dan sumber daya yang dipakai yang bekerja secara terorganisir agar mencapai suatu tujuan. Dan yang berikutnya ada analisis perancangan sistem. Jadi pada rumah makan Mas Kitong itu proses pemesanan makanan masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan memesan langsung pada pelayan dan pesanan dicatat menggunakan kertas. Jadi cara ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain
itu ada rentan terjadi kesalahan pencatatan pesanan, kemudian proses pelayanan menjadi lebih lambat saat ramai, sulit melakukan rekap data penjualan, dan laporan transaksi tidak tersimpan dengan baik. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Jadi sistem pemesanan menu makanan dan minuman berbasis web ini dirancang untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pesanan tanpa perlu tatap muka dengan pelayan, serta memberikan kemudahan bagi pihak restoran dalam mengelola pesanan dan operasional restoran. Di aplikasi ini itu dibuat berbasis web yang dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome. Kemudian berikut analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dibutuhkan oleh berbagai pengguna dalam sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, itu ada pelanggan dapat melihat daftar menu makanan dan minuman. Kemudian pelanggan dapat melakukan pemesanan, admin dapat mengelola data menu, admin dapat melihat dan memproses pesanan, dan admin dapat mencetak laporan penjualan. Kemudian berikutnya ada kebutuhan non fungsional, itu ada sistem ini mudah digunakan, ada user friendly. Kemudian yang kedua, sistem ini berbasis web dan dapat diakses melalui browser. Ketiga, keamanan data admin terjaga, dan keempat, sistem berjalan dengan stabil dan responsif. Selanjutnya ada metode. Di sini ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama ada observasi, yang melakukan pengumpulan data dan pengamatan langsung serta melihat langsung proses yang sedang terjadi untuk mengetahui proses yang sedang berjalan dan informasi yang digunakan dalam proses pemesanan. Yang kedua ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait proses pemesanan menu di restoran. Dalam proses wawancara ini terdapat proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Dan terakhir ada studi pustaka. Prosedur pengumpulan informasi melalui tinjauan pustaka adalah dengan berkonsentrasi pada buku-buku dan bahan pembicaraan yang memiliki hubungan dengan sistem informasi pemesanan menu di restoran sebagai bahan analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya keempat, pembahasan. Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem pemesanan menu yang berjalan saat ini serta mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem pemesanan makanan dan minuman masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pesanan oleh pelayan hingga perhitungan total pembayaran. Proses tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam pengelolaan data transaksi. Dengan adanya sistem informasi pemesanan menu berbasis web, diharapkan proses pemesanan dapat dilakukan secara mandiri oleh pelanggan melalui perangkat yang terhubung ke internet. Sistem ini dirancang untuk membantu pihak restoran dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, serta menyediakan data transaksi yang tersebar secara terstruktur dan terintegrasi. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ada identitas perusahaan. Identitas perusahaan itu ada profil perusahaan. Dan profil perusahaan ini ada warung makan Mas Itong, merupakan salah satu tempat kuliner legendaris di Solo yang dikenal sebagai referensi utama untuk menikmati masakan Jawa. Selain dikenal sebagai tempat makan, warung ini juga menyediakan layanan catering untuk berbagai acara. Mulai dari arisan, pernikahan, pertemuan, hingga acara buka bersama dengan kapasitas pesanan dengan jumlah besar. Berlokasi strategis di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Warung makan Mas Itong buka selama 24 jam, menjadikannya pilihan favorit bagi para mahasiswa maupun masyarakat di sekitar. Untuk metode pemesanan, pelanggan dapat memilih untuk makanan di tempat dengan sistem prasmanan, take away, atau pemesan melalui berbagai platform layanan pesanan seperti Grab, Gojek, atau Shopee. Selanjutnya ada visi-misi dari perusahaan. Visi dari warung makan Mas Itong adalah menjadi warung makanan dan layanan catering pilihan utama di Solo dan sekitarnya dengan menyajikan masakan Jawa yang lezat, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi dari warung makan Mas Itong adalah terus
berinovasi dalam variasi menu dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, serta memperluas jangkauan pelayanan melalui kerjasama dengan platform layanan antar online dan membuka cabang di lokasi yang strategis. Yang ketiga, deskripsi aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada Rumah Makan Mas Itong merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan proses pemesanan, pengelolaan menu, dan transaksi secara digital. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan secara manual, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan pengelola rumah makan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melihat daftar menu lengkap dengan harga dan deskripsi, kemudian melakukan pemesanan secara online melalui perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Pemesanan yang dilakukan akan langsung diterima oleh pihak rumah makan sehingga proses pelayanan menjadi cepat dan terorganisir. Bagi pihak pengelola dan admin, sistem ini menyediakan fitur pengelolaan data menu, kategori makanan dan minuman, data pesanan, serta laporan penjualan. Dengan aplikasi ini, Rumah Makan Mas Itong diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses pemesanan, serta memberikan pengalaman yang lebih modern dan praktis kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada stakeholder system. Jadi stakeholder system informasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis web itu ada yang pertama adalah admin atau pengelola restoran. Itu tugasnya itu mengelola data menu makanan dan minuman. Kemudian tugas yang kedua memproses pesanan yang masuk dari pelanggan dan mengelola stok bahan makanan dan laporan penjualan. Kemudian stakeholder yang kedua ada pelanggan atau customer. Itu tugas yang pertama melakukan pemesanan menu secara online melalui website, kemudian melihat daftar menu, harga, dan deskripsi produk, dan melakukan pembayaran serta menerima konfirmasi pesan. Kemudian yang ketiga ada koki atau bagian dapur, itu tugasnya menerima daftar pesanan dari sistem secara otomatis, menyiapkan makanan dan minuman sesuai pesanan yang masuk, dan memberikan status pesanan, misalnya sedang diproses atau siap disajikan. Kemudian stakeholder yang keempat ada kasir, itu tugasnya memeriksa transaksi pembayaran dari pelanggan dan mengelola data pembayaran dan laporan keuangan harian. Kemudian ada pemilik restoran atau manajer, yaitu memantau seluruh aktivitas sistem dan mengambil keputusan strategis berdasarkan laporan yang dihasilkan sistem. Yang keenam ada tim pengembangan sistem atau developer, tugasnya merancang, membangun, dan memelihara sistem berbasis web, memastikan sistem berjalan dengan baik dan aman. Kemudian yang terakhir, melakukan pembaruan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada analisis permasalahan sistem. Sebelum diterapkannya sistem informasi pemesanan menu berbasis web, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama ada proses pemesanan masih dilakukan secara manual dengan pencatatan oleh pelayan sehingga rawan terjadi kesalahan penulisan pesanan. Yang kedua ada pelanggan harus menunggu pelayan untuk melakukan pemesanan yang menyebabkan antrian dan keterlambatan layanan, terutama pada jam ramai. Yang ketiga, informasi menu yang tersedia terbatas dan tidak menampilkan gambar makanan atau minuman, sehingga pelanggan kurang mendapatkan gambaran menu secara jelas. Yang keempat, ada data pesanan dan transaksi penjualan tidak tersimpan secara terpusat sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan penjualan. Yang kelima, ada proses pembayaran dan konfirmasi masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi pemesanan menu yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pemesanan dan pembayaran agar lebih efektif, efisien, dan akurat. Jadi ringkasan perancangan sistem adalah sistem informasi pemesanan menu makanan dan minuman berbasis web dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pihak pengelola usaha kuliner. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan pelanggan. Pelanggan dapat mengakses sistem untuk melihat menu, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta memantau status pesanan. Sementara itu, admin bertugas mengelola data pesanan, pembayaran, pengguna, dan laporan sistem. Kebutuhan sistem meliputi penyediaan informasi menu secara lengkap, pengelolaan
terintegrasi, serta penyimpanan data transaksi ke dalam database. Setiap entitas dalam sistem memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini ada alur sistem dalam bentuk project. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Yang pertama ada desain pemodelan sistem. Desain pemodelan sistem itu adalah proses membuat representasi visual atau kerangka dari suatu sistem untuk memahami, merencanakan, dan mengkomunikasikan bagaimana sistem itu bekerja. Pemodelan ini mencakup berbagai aspek, termasuk alur kerja, hubungan antar komponen, dan perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Tujuannya untuk menggambarkan secara jelas bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi, sehingga memudahkan pengembang, pemangku kepentingan, atau tim lain dalam memahami fungsionalitas dan struktur sistem. Desain pemodelan yang digunakan adalah Unified Modeling Language. Yang pertama yaitu use case diagram. Menurut Rosa dan M. Solahuddin 2016, use case diagram adalah suatu model dari perilaku sistem informasi. Sebuah use case menunjukkan bagaimana interaksi yang terjadi antara aktor dalam sistem informasi yang dibangun, serta digunakan untuk melihat kapasitas di dalam sistem informasi tersebut dan mengetahui aktor siapa saja yang dapat mengakses kapabilitasnya tersebut. Kemudian use case diagram itu mewakili interaksi antara beberapa aktor dan sistem informasi. Pada perencanaan use case diagram, use case diagram mewakili interaksi antara beberapa aktor dan sistem informasi. Pada perancangan use case diagram ini juga terdapat skenario, yaitu langkah yang menjelaskan urutan kejadian antara aktor dan sistem. Berikut use case diagram pada sistem informasi yang dikembangkan. Ini ada gambar use case diagram di mana yang bentuknya orang itu merupakan aktor. Di sini ada dua aktor, yaitu pengguna dan juga pelanggan. Kemudian kotak itu merupakan sistemnya, dan yang di dalamnya itu adalah use case-nya. Jadi aktor pada gambar di atas itu memiliki akses pada use case yang di dalamnya dengan dihubungkan garis atau asosiasi. Selanjutnya ada activity diagram. Menurut Rosa dan M. Salahuddin 2016, activity diagram ialah diagram yang menunjukkan alur kerja yang terjadi dalam suatu sistem. Aktivitas yang terjadi adalah aktivitas yang mewakili kegiatan yang dilakukan di dalam sistem tersebut. Activity diagram menjelaskan alur kerja atau aktivitas yang terjadi pada sistem yang dibuat. Activity diagram ini juga menggambarkan bagaimana alur sistem dimulai hingga bagaimana akhir alur sistem tersebut. Berikut activity diagram pada sistem informasi yang dikembangkan. Yang pertama ada contoh gambar activity diagram pesan makanan. Nah, dari penjelasan mengenai gambar diagram di atas adalah activity diagram pesan makanan menggambarkan alur aktivitas pemesanan makanan yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem hingga data pesanan disimpan ke dalam database. Diagram ini menggunakan konsep streamline untuk menunjukkan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Yang pertama ada pelanggan. Proses dimulai dari pelanggan yang ditandai dengan unit download. Pelanggan melakukan aktivitas melalui menu, kemudian memilih menu dan jumlah pesanan, dan yang kedua ada sistem. Ada setiap aksi yang dilakukan pelanggan akan diproses oleh sistem melalui beberapa tahapan, yaitu sistem menerima request dari pelanggan untuk menampilkan menu. Selanjutnya ada sistem mengirim permintaan ke database dan menerima hasil berupa daftar menu. Dan selanjutnya ada setelah pelanggan memilih menu dan selanjutnya ada sistem. Nah, dalam sistem ini ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama ada sistem menerima request dari pelanggan untuk menampilkan menu. Yang kedua, sistem mengirim permintaan ke database dan menerima hasil berupa daftar menu. Yang ketiga, pelanggan memilih menu dan jumlah pesanan. Sistem kembali mengirim request untuk memproses data pesanan. Dan keempat, menampilkan data pesanan kepada pelanggan. Yang terakhir, sistem melakukan proses menyimpan data pesanan ke database.
Nah, selanjutnya ada database. Database ini berperan sebagai penyimpanan data dengan aktivitas. Yang pertama, eksekusi permintaan dari sistem untuk mengambil data menu. Yang kedua, eksekusi penyimpanan data pesanan. Dan yang terakhir, setelah proses penyimpanan selesai, database mengkonfirmasi bahwa data pesanan disimpan yang ditandai dengan final note sebagai akhir proses. Yang keempat, ada keputusan atau decision. Pada diagram terdapat simbol decision dengan kondisi pesan menu lainnya. Nah, di sini kalau misal ada ya, berarti pelanggan dapat kembali memilih menu tambahan. Dan jika tidak, sistem menyimpan data pesanan dan proses pemesanan selesai. Nah, ini ada gambar lagi yang Nah, di sini selanjutnya ada gambar lagi yang menunjukkan activity diagram pembayaran. Melalui penjelasan mengenai activity diagram pembayaran, activity diagram pembayaran menggambarkan alur proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pengguna melalui sistem hingga data transaksi pembayaran disimpan ke dalam database. Diagram ini menggunakan streamline untuk memperjelas peran masing-masing komponen yang terlibat, yaitu pengguna, sistem, dan database. Nah, dalam pengguna, proses pembayaran diawali oleh pengguna yang ditandai dengan initial node. Pengguna melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama ada login, yang kedua melihat data pesanan, dan yang ketiga update status pembayaran, yang terakhir ada data pembayaran. Yang kedua ada sistem. Sistem berperan sebagai pengelola permintaan dari pengguna dengan tahapan menerima request dari pengguna saat login dan meneruskannya ke database. Dan selanjutnya mengambil dan menampilkan data pesanan kepada pengguna. Nah, selanjutnya menerima request, update status pembayaran dan proses perubahan status tersebut. Dan yang terakhir menampilkan data status pembayaran sebagai hasil dari proses pembaruan. Yang ketiga ada database. Database ini berfungsi sebagai penyimpanan data transaksi dengan aktivitas untuk melakukan eksekusi terhadap permintaan sistem untuk mengambil data pesanan dan melakukan eksekusi penyimpanan data pembayaran dan menyimpan data transaksi pembayaran selesai yang menandakan bahwa proses pembayaran telah berhasil dilakukan. Dan keempat ada keputusan atau decision. Pada diagram tersebut, simbol decision yang menunjukkan pengecekan status pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka data transaksi disimpan ke dalam database. Dan jika belum berhasil, sistem dapat menunggu atau memproses ulang hingga pembayaran selesai. Dan akhir dari proses pembayaran ini yang menunjukkan bahwa seluruh rangkaian aktivitas pembayaran telah selesai dan data transaksi tersimpan dengan aman di database. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Di sini ada kelas diagram pemesanan dan pembayaran makanan dan minuman. Selanjutnya ada sequence diagram. Diagram sequence ini ialah menunjukkan perilaku setiap objek di dalam sistem yang menjelaskan masa hidup objek menggunakan pesan-pesan yang diterima atau dikirim antar objek. Oleh karena itu, untuk menulis diagram urutan, kita perlu tahu objek-objek yang termasuk di dalam use case dan kelas yang diinstansikan dengan objek ini. Yang pertama, ini adalah gambar sequence diagram pesan makanan dan minuman. Yang kedua adalah gambar sequence diagram pembayarannya. Kemudian yang kedua itu ada pengujian. Jadi pengujian aplikasi pemesanan makanan berbasis mobil ini dilakukan dengan menggunakan metode black box. Jadi proses pengujian dibagi menurut fungsi dari masing-masing menu sesuai dengan kegunaannya. Bentuk pengujian berupa cara penggunaan menggunakan aplikasi. Pengujian dilakukan pada dua jenis media perangkat keras
yakni pengujian aplikasi pada perangkat mobil yang digunakan oleh user klien dan pengujian aplikasi pada perangkat komputer desktop yang digunakan oleh user kasir, operator, dapur, dan admin. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian black box testing menu halaman pelayanan. Itu ada kolom nama fitur, kemudian skenario pengujian, input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan seterusnya. Ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada rumah makan Nasi Bang. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan masih dilakukan secara manual, memiliki banyak keterbatasan seperti rentan terjadi kesalahan, pencatatan, lambat proses pelayanan, serta sulitnya pengelolaan data transaksi dan laporan penjualannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Perancangan sistem informasi berbasis web ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan menyediakan fitur pemasaran menu secara online, pengelolaan data menu dan pesanan oleh admin, serta pembuatan laporan penjualan secara otomatis. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan atau user friendly, aman, dan dapat diakses melalui perangkat yang terhubung di internet. Dengan adanya sistem informasi pemesanan menu berbasis web diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional restoran, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pihak pengelola dalam mengambil keputusan berdasarkan data transaksi yang tersimpan secara akurat dan terstruktur. Ya, berikut tadi merupakan presentasi dari kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.